Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfi Hartono Saflin, NIM 22650084. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu tugas kecerdasan buatan. Definisi kecerdasan buatan. Menurut H.A. Simon 1916, kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan kawasan penelitian, aplikasi dan instruktur yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Menurut Rich and Knight 1991, kecerdasan buatan atau AI merupakan suatu studi tentang bagaimana komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Tujuan dari kecerdasan buatan menurut Winston and Prendergast 1984. Yang pertama yaitu membuat mesin menjadi lebih pintar. Itu merupakan tujuan utama. Kedua, memahami apa itu kecerdasan, tujuan ilmiahnya. Dan yang ketiga, membuat mesin lebih bermanfaat, tujuan entrepreneurial. Arah kecerdasan buatan. Mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah AI dengan mengikuti cara manusia menyelesaikannya, atau sistem pakar, expert system. Mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah AI melalui pemodelan cara berpikirnya manusia, atau cara bekerjanya otak manusia, neural network. Terdapat beberapa alasan untuk memodelkan performa manusia dalam AI. Yang pertama, untuk menguji teori psikologis dari performa manusia. Kedua, untuk membuat komputer dapat memahami penalaran reasoning manusia. Ketiga, untuk membuat manusia dapat memahami penalaran komputer. Yang terakhir, untuk mengeksploitasi pengetahuan apa yang dapat diambil dari manusia. Terdiri dari 4 bagian. Pertama, berpikir seperti manusia. Yang ke-1, diperlukan suatu cara untuk mengetahui bagaimana manusia berpikir. Kedua, diperlukan pemahaman tentang bagaimana pikiran manusia bekerja dengan caranya. Melalui introspeksi atau mawas diri, mencoba menangkap bagaimana pikiran kita berjalan. Melalui percobaan psikologis. Yang kedua, berpikir rasional. Cara rasional adalah cara berpikir secara logika. Logika dapat dibangun dari solusi berdasarkan logika. Bertindak rasional. Bertindak secara rasional artinya bertindak di dalam upaya mencapai tujuan. Di dalam lingkungan yang rumit, tidaklah mungkin mendapatkan rasionalisasi sempurna yang selalu melakukan sesuatu yang benar. 4. AI bertindak seperti manusia. AI dapat bertindak seperti manusia apabila semua yang dilakukan oleh komputer sama dengan apa yang dilakukan manusia. Kelebihan kecerdasan buatan. 1. Lebih bersifat permanen. Lebih mudah, bersifat konsisten dan teliti karena kecerdasan buatan adalah bagian dari teknologi komputer, sedangkan kecerdasan alami senantiasa berubah-ubah. Dapat didokumentasi. Keputusan yang dibuat komputer dapat didokumentasi dengan mudah dengan cara melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut. Kecerdasan alami sangat sulit untuk direproduksi, dapat mengerjakan beberapa tugas lebih cepat dan lebih baik dibanding manusia. Kelebihan kecerdasan alami. Pertama, kreatif. Manusia memiliki kemampuan untuk menambah pengetahuan, sedangkan pada kecerdasan buatan, untuk menambah pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun. Yang kedua, memungkinkan orang untuk membangun pengalaman atau pembelajaran secara langsung. Sedangkan pada kecerdasan buatan harus mendapat masukan berupa input simbolik. Ketiga, pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan sangat terbatas. Cabang ilmu dalam kecerdasan buatan. Yang pertama itu ada sistem pakar atau expert system.
Sistem yang dirancang untuk dapat menirukan keahlian pakar dalam menjawab pertanyaan dan pemecahan suatu masalah. Contohnya, sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit mata, pengolahan bahasa alami, natural language processing, program yang memiliki kemampuan untuk memahami bahasa manusia, bentuk representasi dari suatu pesan yang ingin dikomunikasikan antar manusia. Contohnya, Google Translate. Pengenalan ucapan, speech recognition. Pengembangan teknik dan sistem yang memungkinkan komputer untuk menerima masukan berupa kata yang diucapkan. Contoh, alat bantu dengar. Robotikan dan sistem sensor, robotic and sensor system. Sistem robot dan sensor yang dapat digunakan untuk menggantikan kinerja manusia secara otomatis. Computer vision, bagaimana komputer dapat mengenali objek yang diamati atau diobservasi. Intelligent computer, AI instruction komputer yang dapat digunakan sebagai tutor yang dapat melatih dan mengajar. Game playing, program komputer game yang di dalamnya terdapat peraturan dan permainan yang membatasi perilaku pemain dan menentukan pemainnya. Sekian dari saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.